datang dalam doa novena Maria 2021 bersama KKIT ITM Indonesia. Mungkin banyak yang belum mengenal apa itu KKIT dan ITM. Nanti akan sedikit diperkenalkan oleh Ibu Sinta, Koordinator Nasional dari KKIT dan ITM. Baiklah, untuk malam ini adalah novena hari kedua. Ya, novena hari pertama sudah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 1 Mei yang lalu, dan novena kita akan selalu berada pada hari Selasa dan Sabtu sepanjang bulan Mei ini. Nah, untuk hari kedua kita akan didampingi oleh Romo Kris Purwarna. Tema besar dari novena kita adalah novena menjadi cahaya. Ya, inilah novena, ini tema besar kita berdasarkan semangat dari Santa Teresa dari Kalkuta. Dan ini semua romo yang akan mendampingi kita selama bulan novena ini. Bulan Maria ya, bulan Maria selama novena kita. Nanti kita akan sedikit lebih mengenal beliau-beliau ini dengan ada informasi singkat mengenai beliau. Mungkin cukup kecil ya kalau dari flyer untuk dikenali, tetapi nama-namanya saya kira sudah cukup dikenal oleh masing-masing. Baiklah, kita mulai dengan lagu Maria. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Perawan Maria molek bestari, bermandi cahaya kemilau indah. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Ya, dipersilakan Bu Sinta untuk menyampaikan informasi sedikit tentang KKIT dan ITM. Terima kasih. Dipersilakan. Selamat malam teman-teman semua. Maaf. Selamat malam.
Banyak menanyakan tentang, mungkin masih banyak yang belum tahu juga tentang KKIT itu apa, ITM itu apa. KKIT adalah kerabat kerja Ibu Teresa dan ITM adalah Ithers Movement. KKIT, ini saya membuat catatan kecil, adalah orang-orang atau sekumpulan orang dari bangsa, budaya, atau agama apapun yang tergerak atau biasa kita mengatakan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencintai Allah dengan cara mencintai atau melayani mereka yang termiskin dari yang miskin, dari semua keyakinan atau kasta, mengikuti semangat Santa Teresa Calcutta dan Missionaries of Charity, yang mempunyai karisma atau urapan ya, akan Yesus yang disalib, dan akan kata-kata Yesus, aku haus. Di mana Bunda Maria mendampinginya, meminjamkan hatinya kepada Santa Teresa, hati yang tak bernoda, sehingga Santa Teresa dapat menangkap atau menghayati wahyu bahwa Allah dahaga akan mencintai dan dicintai, yang sebetulnya itu adalah hakikat Allah sendiri. Ya, ini sekedar sedikit keterangan tentang KKIT. KKIT di Indonesia sendiri sebetulnya sudah dari tahun 1985. Itu Ibu Linda dan Pak Wiranto yang founder pertama KKIT. Cukup lama kita ada di Indonesia. Kita adalah sekumpulan orang-orang yang ingin mendalami semangat Ibu Teresa. Dan apakah ITM itu Ithers Movement itu? Ithers Movement adalah gerakan gereja. Gerakan gereja yang diilhami oleh karisma dan spiritualitas Santa Teresa Calcutta. Dengan tujuan membantu para anggotanya untuk merenungkan, menghayati, melegakan, dan mewartakan dahaga Allah. Karena tadi kita udah dengar karisma Mother Teresa adalah aku haus. Yaitu cerita tentang dahaga Allah ya. Untuk mewartakan dahaga Allah, untuk mengasihi dan dikasihi, yang selanjutnya berharap para anggota ITM ini juga dapat melanjutkan atau mewartakan kepada orang lain. Perjumpaan dengan kehausan Yesus adalah pusat dari lingkup karya dan misi sebagai gerakan. Jadi makanya sering ditanya apa bedanya dengan pekerja sosial antara Mother Teresa dan pekerja sosial. Di sini Mother Teresa menuliskan perjumpaan dengan kehausan Yesus adalah pusatnya, pusat dari karya-karya Ibu Teresa. Untuk pekerja sosial lain visi misinya. Itulah perbedaannya. Maka untuk lebih bisa mengerti, kami diajak untuk mendalami bersama-sama dalam pertemuan-pertemuan yang menuntun kita untuk sampai kepada perjumpaan dengan kehausan Yesus. Makanya pertemuan di ITM ini mengadakan pertemuan rutin, di mana pertemuan itu diatur dalam beberapa bagian. Misalnya untuk tahap pertama, yaitu tahap selamat datang, di mana Mother Teresa sering ditanya, apa karya Ibu Teresa, apa yang menjadi kekuatan Ibu Teresa. Ibu Teresa pasti akan menjawab, come and see. Semua dipersilahkan untuk datang dan melihat.
Jadi bagian pertama ini disebut perjumpaan Come and See. Ada 18 kali pertemuan. Dan dari situ kita akan berlanjut masuk ke dalam tahap pre-kerigma. Dan akan ada tahap-tahap selanjutnya. Itu kira-kira struktur untuk ITERS movement. Di Indonesia sendiri, yang sekarang ini KKIT sebagai ITERS movement. Kita dulu KKIT, tetapi ITERS movement ini memang lebih baru tahun 2006 romo-romo dari Missionaries of Charity membuat gerakan ini. Jadi di Indonesia sendiri kita baru 3 tahun mengenal ITERS movement ini. Dan sekarang KKIT Indonesia sebagai ITERS movement sudah ada di beberapa kota, yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, di Pangkal Pinang, di Padang. Itu yang sudah ada kerabat-kerabat yang sekarang juga sebagai penggerak dari ITERS movement. Kira-kira begitu keterangan saya, semoga agak memperjelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sinta. Saya kira cukup jelas ya bagi semuanya. Mungkin perlu saya tambahkan bahwa karena pandemi, kami bertemu setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat, ya melalui yang kita sebut encounter, seperti yang tadi Bu Sinta katakan, yaitu encounter untuk Come and See. Yang membimbing adalah Father Stephen McGuckin, Romo MC ya, Romo Missionaries of Charity dari Australia, tetapi sekarang berkarya di Shillong, India. Jadi setiap Jumat minggu kedua dan minggu keempat, nanti Father Stephen secara live ya dari Shillong India melalui via Zoom. Jadi siapa saja yang mungkin ingin bergabung, silahkan saja melalui ID Zoom yang sama ya, bisa dicoba masuk untuk mengikuti bila ingin tahu lebih lanjut begitu. Baiklah, kita lanjutkan dengan memperkenalkan para romo ya. Ada 9 romo yang menemani kita selama sebulan ini. Yang hari pertama pada tanggal 1 Mei yang lalu kita sudah ditemani oleh Romo Vitus Surbianto Solihin SX, dikenal sebagai Romo Vitus, dan juga secara kekeluargaan biasanya dikenal dengan Romo Ruby. Ya, beliau berkarya di Jakarta. Kemudian hari kedua adalah hari ini ya, kita akan ditemani oleh Romo Kris Purwana Cahyadi SY. Romo Kris berkarya di Girisonta Ungaran, di rumah retret. Ya. Kemudian hari ketiga kita akan ditemani oleh Romo Yohanes Yuliwan Maslim yang berkarya di Toronto, Kanada. Kemudian hari keempat kita akan ditemani oleh Romo Anton Gunadi MSF yang berkarya di Minomartani, Yogyakarta. Hari kelima kita akan ditemani oleh Romo Antonius Wahyudianto SX yang berkarya di Padang, Sumatera Barat. Hari keenam kita akan ditemani oleh Romo Yohanes Gani Sukarsono CM ya, yang dikenal dengan Romo Gani. Itu beliau berkarya di Malang ya. Kemudian hari ketujuh kita akan ditemani oleh Romo Victorius Rudi Hartono PR yang berkarya di Klender, Jakarta Timur. Kemudian hari ke-8 kita akan ditemani oleh Romo Bambang Rudianto SY yang berkarya di Jakarta Pusat. Kemudian hari ke-9 penutupan doa Novena Maria kita akan ditemani oleh Monsignor Antonius Subianto Benyamin OSC, Uskup Bandung. Ya. Kemudian untuk perkenalan lebih lanjut nanti ketika kita bertemu dengan beliau. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Romo Kris. Ya, siapa itu Romo Kris? Tentunya semua yang hadir di sini sudah mengenal beliau ya. Romo pendamping novena hari yang kedua.
sedikit tentang Romo Kris yang masuk pada kami ya. Romo Kris menyelesaikan doktor teologi di Innsbruck, Austria pada tahun 2009 dan sekarang berkarya di Rumah Retret Girisonta, Ungaran, Semarang ya, dekat Semarang. Kemudian yang ciri khas bagi Romo Kris adalah penulis buku yang sangat produktif. Sangat banyak buku-buku beliau yang bisa kita dapatkan di Canisius terutama ya. Dan yang terakhir tahun 2021 Romo Kris menulis buku tentang Santo Yosef ya, sesuai atau sehubungan dengan tahun Santo Yosef ya, yang berjudul Santo Yosef Teladan di Tengah Krisis. Nanti mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit tentang itu. Bisa dibeli di Canisius dengan harga 55.000, tidak mahal ya. Silahkan semuanya berbondong-bondong membeli karena sesuai dengan tahun Santo Yosef sekarang ini dan kita sangat membutuhkan paling tidak insight ya tentang siapa Santo Yosef. Tentunya akan sangat membantu kita di dalam menghidupi iman kita di tahun ini, di tahun Santo Yosef. Baiklah, mungkin Romo Kris ada sedikit tambahan untuk perkenalan ini. Silakan, mungkin ada. Ya, untuk tema yang akan dibawakan adalah menemukan terang di tengah gelap. Kita lanjutkan dengan petugas. Silakan untuk membacakan tema besar ya. Tema besar dari novena kita adalah menjadi cahaya di tengah gelap. Dan tema ini sudah dibahas pada pembukaan oleh Father Stephen McGuckin tentang tema besar kita. Silakan Bu Moses. Menjadi cahaya di tengah gelap. Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Calcutta. Dunia saat ini di situasi gelap, krisis akibat pandemi. Telah banyak yang meninggal dan tidak sedikit yang terkena. Situasi krisis tersebut belum selesai, malahan sudah terbayang ancaman varian baru. Vaksinasi tidak menyelesaikan segala persoalan. Akan tetapi, kondisi ini mengundang kita untuk menemukan jalan agar tidak terpuruk dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Kita tidak bisa menolaknya, namun kita perlu kekuatan untuk bisa bertahan dan bertekun menghadapi semua itu. Ibu Maria ketika menerima kabar gembira dan Bapak Yosef ketika mendapatkan mimpi berada di tengah situasi yang tidak sangat mudah. Kondisi sosial dan keagamaan tidak serba menyenangkan. Betapapun demikian, mereka berdua dipanggil sebagai alat paling istimewa bagi saluran rahmat terang ilahi, keselamatan lewat Yesus. Krisis pun terjadi saat itu. Dan krisis bukan alasan untuk menyerah. Akan tetapi proses untuk tetap berharap dan percaya. Di bulan Mei ini kita diajak belajar dari Santa Perawan Maria. Apa artinya percaya dan berharap? Akan tetapi kita diajak pula belajar dari Santo Yosef. Secara khusus di tahun Santo Yosef. Bagi gereja,
Santo Yosef adalah teladan dan perantara di saat krisis. Ibu Teresa dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah situasi gelap yang sedang melanda India pada saat itu. Justru di tengah gelap, terang akan semakin terasa bersinar. Sinar yang senantiasa dihadirkan gereja sejak awal keberadaannya adalah sinar kasih. Itulah pula yang diwujudkan oleh Santa Teresa lewat pelayanan. Di saat krisis sering lebih muncul sikap egois, mau menang dan selamat sendiri. Maka semakin diperlukan kepedulian kasih, yaitu hati yang mencintai dan tangan yang melayani. Novena di bulan Maria ini ditempatkan dalam konteks tersebut, agar kita dapat memiliki kekuatan iman dalam menghadapi situasi krisis yang sedang terjadi ini. Sehingga kita tidak saja mampu bertahan, namun pula sanggup memancarkan terang kepercayaan dan harapan bagi semakin banyak orang, agar kemuliaan Allah semakin menjadi besar, serta penyelenggaraan ilahi semakin nyata.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudara terkasih, kita akan memasuki novena bulan Maria di hari kedua. Novena dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta dalam tema menemukan terang di tengah gelap. Kita telah melihat di hari pertama bagaimana dunia ini sedang dilanda oleh kegelapan. Karena pandemi, karena krisis. Namun kita diajak untuk melihat terang. Terang yang bersinar, terang yang senantiasa mau menuntun jalan bagi kita. Maka malah kita mengakui bahwa di tengah situasi ini seringkali kita mudah putus asa, kita mudah marah, kecewa, sehingga kita kurang mampu untuk menemukan terang itu. Kita akui segala kesalahan dan kelemahan kita, kerapuhan dan juga kerapuhan kita dengan mengakui segala dosa kekurangan kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatukan hati kami untuk mengikuti novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Meskipun di tempat yang berbeda karena situasi pandemi ini. Kami mengarahkan hati kepadamu dan juga memanjatkan doa bagi intensi bersama maupun intensi pribadi kami masing-masing. Kami mohon terang rohmu, Roh Kudusmu, bersama doa-doa dari Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta, agar kami mampu mendengarkan ajaran-ajaran-Mu dengan hati dan budi yang terbuka, sehingga dapat merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami. Semoga kami dapat dengan tekun setia mengikuti novena ini sampai selesai, dan mampukanlah kami untuk selalu dapat melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55 yang sering dikenal sebagai Magnificat Kidung Maria, teks sangat penting dalam sejarah dan doa gereja yang dilambungkan didaraskan oleh Ibu Maria pada saat dia menjumpai Elizabeth saudarinya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, kalau kita melihat apa yang dikisahkan dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan, kita diajak melihat situasinya. Pada saat itu, situasinya adalah ada situasi penderitaan, kemiskinan, situasi yang dikatakan situasi yang berat, bahkan mulai muncul juga pemberontakan. Namun, di tengah situasi itu, ada pribadi yang tetap bertekun, yang tetap berharap kepada Tuhan, dan dia adalah pribadi Maria. Situasi berat tidak menjadikan dia menyerah, apalagi marah, tapi menjadikan berharap dan bertekun. Harapan dan ketekunannya itu diperlihatkan dengan apa kesediaannya untuk menantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita manusia. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Itulah iman. Karena iman adalah melihat akan segala sesuatu yang tidak terlihat dan berharap akan sesuatu yang akan datang. Maria yang beriman itu senantiasa memandang dan berharap kepada Allah. Di tengah situasi itu, Maria mendapatkan kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang dikandungnya itu adalah juru selamat. Akan tetapi menarik, sebelum malaikat itu pergi meninggalkan Maria, malaikat mengatakan bahwa Elizabeth, saudarinya, mengandung di usia tua. Nah, setelah malaikat itu pergi, Maria tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak bangga dengan statusnya sebagai ibu Tuhan, tidak. Bahkan sampai akhirnya dia tidak sempat memberi kabar kepada Yosef, tunangannya, bahwa dia hamil. Yang dipikirkan Maria adalah Elizabeth, orang yang membutuhkan pertolongan karena dia mengandung di usia tua. Maka Maria segera mengunjungi Elizabeth itu. Dan kita mendengar kisahnya dalam kitab suci. Elizabeth bergembira menerima kedatangan Maria. Namun tidak hanya Elizabeth yang bergembira, tetapi anak dalam rahimnya pun dituliskan oleh Injil Lukas melonjak kegirangan. Sehingga Elizabeth berani mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Maria tidak hanya datang membawa dirinya, tetapi Maria datang membawa Yesus yang dikandungnya. Yesus itulah terang yang menumbuhkan sukacita. Yesus itu adalah hidup yang menjadikan Yohanes Pembaptis dalam kandungan melonjak kegirangan. Sehingga Elizabeth memuji Maria. Sama situasinya dengan Santo Yosef, Papa Yosef. Dia adalah orang yang beriman sejati. Maka oleh gereja, Santo Yosef adalah orang terbesar kedua
setelah Ibu Maria. Bahkan dikatakan Yosef dan Maria adalah pelindung gereja. Bukan Petrus, bukan Paulus, tapi Yosef dan Maria adalah pelindung gereja. Dua orang terbesar di dalam gereja, dua orang terbesar dalam sejarah keselamatan Allah. Nah, Yosef pun menghadapi situasi itu. Tapi Yosef betapapun mempertimbangkan untuk meninggalkan Maria diam-diam karena dia ingin menyelamatkan Maria dari rajam, supaya apa? Supaya orang menyalahkan Yosef, bukan menyalahkan Maria yang sudah mengandung itu. Namun Yosef dipanggil oleh Allah untuk mengambil Maria sebagai istri dan juga untuk memberi nama Yesus. Dari dua kabar gembira itu ada satu kata penting, baik yang diungkapkan malaikat kepada Maria maupun diungkapkan malaikat kepada Yosef dalam mimpinya. Jangan takut. Itulah juga panggilan kepada kita. Jangan takut. Hanya orang yang tidak takut yang akan mampu untuk membawakan terang. Hanya orang yang tidak takut yang akan mampu membawa Yesus Kristus, menyampaikan Tuhan, mewartakan kabar gembira. Hanya orang yang tidak takut itu yang menjadikan kita semakin mampu untuk melihat dan menemukan terang. Maria menyatakan itu. Dan dikatakan di dalam Injil Lukas, dalam Magnificat atau dalam Kidung Maria yang kita dengarkan tadi, Maria betapapun dipuji oleh Elizabeth, namun dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Seakan-akan dia mau mengatakan saya tidak penting, Tuhan yang penting. Saya tidak perlu dipuji, Allah yang perlu dipuji. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hati-hati. Kita bisa jadi menjadi orang yang sibuk dengan diri sendiri, suka memuji diri sendiri. Mengikuti Ibu Teresa, lalu bangga. Saya sudah melakukan ini, saya sudah begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Akibatnya apa? Yang kita puji diri kita, bukan Tuhan. Terjebak dalam kesombongan. Terjebak dalam keangkuhan. Maria betapapun dipuji setinggi langit oleh Elizabeth mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Saya tidak penting. Yang penting bukan terang dalam diri saya, yang penting adalah Tuhan Allah. Paus Fransiskus memberi kritik kepada gereja. Dia mengatakan gereja terjebak dalam self-referential church. Sibuk memuji dirinya sendiri. Akibatnya gereja tidak memancarkan terang Kristus, gereja memancarkan dirinya sendiri. Kita akan mampu menjadi terang kalau apa? Kalau kita berani menanggalkan diri. Ibu Teresa dipanggil oleh Allah menjadi terang. Come be my light. Demikian vision atau penampakan yang diterima oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Jadilah cahaya bagiku. Dan untuk itu Ibu Teresa diberi kegelapan yang panjang dan lama. Kegelapan. Supaya apa? Supaya Ibu Teresa tidak memancarkan dirinya sendiri. Tidak terjebak dalam rasa saya menjadi terang, saya baik, saya sudah melakukan ini dan melakukan itu. Bukan. Supaya Ibu Teresa semakin mampu memperlihatkan terang Kristus, cahaya Allah. Maka Ibu Maria dipuji oleh Elizabeth, dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Yang menjadikan sukacita bukan karena saya berbuat ini dan berbuat itu, yang menjadikan saya bergembira karena apa? Karena Allah juru selamat. Di tengah situasi pandemi ini, kegelapan ini, krisis ini, kita diajak untuk semakin keluar dari diri sendiri dan memandang Allah, bukan memandang diri sendiri.
bukan terjebak dalam rasa berkecupkan diri, rasa cukup diri, tetapi semakin memandang Allah. Menemukan sukacita saya itu bukan dari diri saya sendiri. Sukacita saya itu bukan karena saya sudah melakukan ini dan melakukan itu. Sukacita itu karena Dia yang memberikan, karena Dia sukacita sejati. Maka kita diajak bila demikian memandang Tuhan. Kita bisa melihat liturgi malam Paskah, upacara cahaya, gereja gelap, lampu dimatikan, lalu lilin Paskah dinyalakan. Sehingga lalu dinyanyikan cahaya Kristus. Lalu lilin kita masing-masing dinyalakan. Dan kita diajak menyanyi cahaya Kristus. Cahayanya apa? Siapa? Kristus, bukan diri saya. Maka kita memandang terang yang dari Tuhan itu. Di tengah kegelapan, Tuhan datang memberi terang. Atau di dalam lagu Natal dari Mada Bakti, karena saya tidak menemukan lagu itu di Puji Syukur, dinyanyikan Tuhan datang di malam kelam, hingga malam jadi terang. Tuhan datang di malam kelam, supaya apa? Malam menjadi terang. Dan terang itu adalah Kristus. Tema novena yang memanggil tema menemukan terang di tengah gelap ini, kita diajak bila demikian untuk menemukan bahwa di tengah kegelapan ini kita semakin memandang Tuhan, tidak memandang diri sendiri. Belajar dari Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Dan di situ Maria mengajak kita untuk melihat bagaimana rahmat itu bekerja, bagaimana tangan Tuhan itu berkarya. Dengan apa? Dikatakan di dalam Injil Lukas itu, bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bukan saya, tapi Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar. Ibu Maria pun tidak mau menyombongkan diri, Ibu Maria pun tidak mau menonjolkan diri. Ibu Maria mengatakan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar, bukan saya. Maka dia mengajak kita untuk apa? Untuk mengingat kebesaran rahmat-Nya. Tuhan itu setia. Tuhan itu senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Maka di bagian akhir Injil Lukas dikatakan, Dia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Di tengah pandemi ini, di tengah krisis ini, di tengah kegelapan ini, kita diajak untuk melihat apa? Melihat Tuhan itu setia. Allah tidak pernah ingkar janji. Sejak Abraham sampai keturunannya, sampai selama-lamanya. Dia mengubah diri kita. Supaya dengan menemukan terang, kita pun menjadi terang bagi siapa saja, bagi semua saja. Tahun Santo Yosef. Di dalam gereja ini, Santo Yosef senantiasa ditempatkan sebagai pelindung di saat krisis. Dari paus yang satu ke paus yang lain, kalau ada situasi krisis, ada situasi kesulitan yang sedang dihadapi oleh gereja ini, gereja, para Bapak Suci mengajak kita untuk bercermin kepada Bapak Yosef. Bahkan ketika ada flu Spanyol, Paus Benediktus ke-15 mengajak kita belajar di sekolah Santo Yosef bagaimana Yosef mendidik dan mengajari Yesus putranya. Untuk menemukan apa? Menemukan cara bertindak yang tepat, cara bertindak yang benar pada saat menghadapi krisis. Kini pun oleh Paus Fransiskus kita diajak untuk memperingati tahun Santo Yosef di tengah situasi pandemi ini, belajar dari Bapak Yosef.
Apa yang menarik dari apa yang diungkapkan oleh Paus Fransiskus? Disebut dengan istilah keberanian kreatif. Pada saat Maria dan Yosef tidak menemukan penginapan bagi Maria untuk melahirkan dan hanya menemukan kandang binatang, Yosef dan Maria tidak marah, tidak komplain, tidak menyerah, namun mengupayakan supaya kandang itu menjadi tempat yang layak bagi Maria untuk melahirkan. Membutuhkan keberanian untuk menerima situasi dan keadaan, tapi tidak cukup dengan keberanian, dengan kreativitas. Demikian juga ketika mengungsi ke Mesir. Tidak ada banyak yang dibawa, namun dengan penuh kepercayaan berjalan dalam keberanian dan dalam daya kreativitas, bekerja, hidup di tanah Mesir, tempat pengungsian. Demikian juga ketika kembali ke Nazaret, mulai dari nol lagi, berjuang lagi, hidup lagi. Maka kesulitan demi kesulitan, situasi berat apapun yang dihadapi, tidak dihadapi dengan kemarahan, tidak dihadapi dengan kekecewaan, tidak dihadapi dengan kekerasan, namun dihadapi dengan apa? Ketenangan, kebeningan, kejernihan, dan juga harapan. Harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan harapan itu diajakkan kepada kita supaya apa? Supaya kita pun tidak pernah kehilangan harapan. Situasi berat ini, situasi sulit ini, pandemi ini, krisis ini mengajak kita untuk menemukan Dia ada, Dia hadir, Dia menyertai. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka betapapun gelap, betapapun pekat, kita diajak untuk tetap mampu menemukan terang. Sebagaimana dalam liturgi malam Paskah, lilin Paskah itu tetap bersinar, lilin itu bercahaya, lilin itu menerangi. Itu adalah cahaya Kristus. Itu adalah terang Kristus. Kristus yang bangkit. Kita pun sebagai umat yang mengimani akan kebangkitan Tuhan diajak untuk menemukan terang itu. Tidak menyerah, tidak marah, namun mampu menemukan cahaya. Cahaya di tengah gelap adalah cahaya yang menuntun, cahaya yang menunjukkan jalan, cahaya yang menuntun dan mengajak kita menapaki langkah hidup selanjutnya, menapaki terus-menerus jalan yang seakan gelap ini. Kita bila demikian berjalan sebagaimana orang buta, tidak melihat sama sekali, namun tetap harus melangkah, tetap harus menapaki jalan. Mungkin dengan meraba-raba, mungkin dengan ragu ini dan ragu itu, karena kita takut jatuh, takut menabrak ini atau itu. Yang penting adalah tetap melangkah, yang penting adalah tetap berjalan. Orang yang melihat terang adalah orang yang melangkah. Orang yang menemukan cahaya adalah orang yang berjalan. Ibu Teresa betapapun mengalami kegelapan, namun dia tidak pernah kehilangan terang itu. Dia tetap menapaki hidup. Tidak marah. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun tidak mengetahui bahwa Ibu Teresa mengalami kegelapan. Tidak tahu, karena yang senantiasa dilihat dari dirinya, dari wajahnya adalah senyum. Betapapun mengalami kegelapan, tetap mampu tersenyum, tetap mampu menyapa, tetap mampu melayani, bahkan juga tetap mampu tertawa dan meneguhkan siapa saja yang dijumpai. Kita, bila demikian, dipanggil untuk pertama-tama menemukan terang. Jangan menyerah oleh kegelapan, jangan marah oleh segala penderitaan ini. Jangan kita menjadi orang yang terjebak dalam kekecewaan dan kemarahan.
Kita diajak untuk itu dan oleh karena itu menemukan bahwa hidup dan kegelapan ini bukan akhir dari segala-galanya. Hidup berlanjut terus. Kita melangkah sebagaimana kita mengikuti prosesi lilin Paskah, melihat terang dan mengikuti terang itu. Dan kemudian kita menyalakan lilin kita masing-masing di liturgi malam Paskah itu, menyalakan lilin kita masing-masing dan kita bernyanyi lagi, cahaya Kristus. Dan setelah lilin Paskah diletakkan di samping altar, kita menyanyikan lagu Exultet, bersoralah, nyanyikan lagu gembira. Diajak bersorak, bernyanyi dengan gembira. Betapapun dalam liturgi yang asli masih gelap, masih pekat, lampu belum dinyalakan semuanya, tetapi betapapun di tengah gelap itu diajak bernyanyi, bersorak, nyanyikan lagu gembira. Karena apa? Cahaya Tuhan ada. Karena apa? Terang Kristus itu nyata. Dan setelah kita memegang lilin Paskah itu, lilin yang kita nyalakan dari lilin Paskah, kita memegangnya masing-masing, kita pun mengajak supaya setelah kita melihat terang yang menerangi kegelapan itu, cahaya Kristus itu, kita pun berharap dan memohon supaya terang itu juga bernyala dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita pun mampu menjadi terang bagi siapa saja yang kita jumpai, bagi siapa saja yang kita layani. Kita diajak bila demikian menghadirkan terang di tengah dunia yang gelap ini. Atau di dalam Injil Matius digambarkan Tuhan mengundang kita menjadi terang dan garam. Menjadi garam tidak kelihatan namun memberi rasa, memberi warna sehingga hidangannya terasa enak. Menjadi garam. Demikian juga kita menjadi garam tidak perlu menonjolkan diri, tidak perlu memamerkan diri, namun memberi warna, memberi rasa, memberikan kesaksian. Itu menjadi garam. Namun juga menjadi terang. Kelihatan, dilihat orang, mampu menunjukkan jalan, menunjukkan arah. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang melihat terang sumber sejati, yaitu Kristus sendiri. Masa pandemi ini merupakan undangan bagi kita untuk tidak marah, tidak kecewa. Mungkin kita mengalami kebosanan, mungkin kita mengalami kejengkelan, namun jangan menyerah, jangan marah, tetap mampu melihat terang, tetap mampu menemukan cahaya Kristus, supaya kita mampu bersama-sama bergandengan tangan, berkat terang Kristus itu menerangi dunia yang sedang gelap ini. Ibu Teresa menjadi cahaya untuk itu. Dalam perjalanan sejarah gereja, kita melihat banyak santo dan santa yang menjadi terang itu. Beberapa hari yang lalu gereja memperingati Santa Katarina dari Siena. Dari abad 14, orang besar, buta huruf namun menjadi pujangga gereja. Dia adalah orang yang mempengaruhi paus. Padahal perempuan buta huruf. Tidak hanya paus, pangeran-pangeran pun didatangi, dinasihati supaya jangan berperang. Ini adalah orang besar. Maka di tengah kegelapan, konflik, perpecahan, bahkan paus harus mengungsi, pergi dari Roma karena konflik itu. Paus pergi ke Avignon di daerah Prancis. Dan Santa Katarina dari Siena meminta paus pulang ke Roma. Dan paus mengikuti dia. Raja-raja dinasihati supaya tidak berperang, tidak melakukan kekerasan, tidak saling bertikai, dan mereka mendengarkan. Santa Katarina dari Siena di abad 14 menjadi cahaya di tengah gelap. Ibu Teresa di abad 20. Dan sebelumnya banyak santo dan santa yang luar biasa yang bisa kita teladani. Tidak hanya Ibu Teresa saja,
banyak yang perlu kita pelajari, kita dalami. Mereka adalah masing-masing santo dan santa itu menjadi terang. Paus baru saja mengukuhkan seorang santo baru, Charles de Foucauld. Dia adalah seorang rahib imam yang bekerja di Aljazair. Di tengah masyarakat muslim, dia dicintai, dikagumi karena apa? Dia menjadi terang di tengah masyarakat muslim yang tidak ada yang Katolik, semuanya Islam itu. Supaya apa? Supaya mereka melihat terang kasih itu. Ibu Teresa pun demikian di abad 20 ini. Menjadi terang di tengah kegelapan karena konflik, karena kemiskinan, karena pertikaian. Sehingga dia mengatakan orang banyak mengalami kekosongan kasih. Dan dia menunjukkan kasih itu. Dan terang itu adalah kasih. Kalau kita memandang Tuhan, kalau kita menemukan cahaya Kristus, tidak lain dan tidak bukan karena apa? Tuhan mengorbankan diri karena cintanya. Tuhan dalam Injil Yohanes dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan menunjukkan itu. Yohanes mencatat itu dalam Injilnya. Secara gereja menunjukkan juga contoh-contoh teladan kasih. Fransiskus Assisi, Charles de Foucauld, dan yang baru saja misalnya Beato Carlo Acutis. Dan kita juga mengenal Ibu Teresa. Dia memberikan pelayanan kasih dan pelayanan kasih itu adalah cahaya terang di tengah gelap ini. Semoga di tengah kegelapan dunia ini, kegelapan karena krisis ini, kita tidak menjadi kering, kita tidak menjadi kosong atau menjadi gelap, tapi tetap mampu menemukan terang. Terangnya bukan diri sendiri, bukan saya, bukan. Kita diajak untuk meninggalkan diri sendiri, keluar dari diri sendiri, namun menemukan terang sejati, yaitu Kristus sendiri. Contoh teladan utama bagi gereja, dalam gereja ini tidak ada yang lebih besar daripada dua orang ini, Maria dan Yosef. Contoh pribadi yang tetap bertekun di tengah gelap, kesulitan demi kesulitan, bahaya demi bahaya, dihadapi dengan tenang, percaya dan berharap. Ini teladan utama kita semua. Jangan mencari yang lain. Dua teladan utama ini kita kenali, kita cintai. Karena dua tokoh ini, Maria dan Yosef, adalah orang terbesar di dalam gereja kita ini yang menunjukkan dan menjadi terang. Ibu Teresa pun demikian. Dan nanti kita akan melihat sekian banyak santo dan santa baru, orang-orang baru yang akan dibangkitkan oleh Allah. Mungkin akan ada lagi seorang suci dari abad 21 yang juga menjadi cahaya dan menjadi terang. Entah siapapun itu, panggilan kita semua tetap adalah di tengah kegelapan krisis pandemi ini, lihat cahaya Kristus. Supaya dengan demikian kita pun mampu juga menghadirkan cahaya itu, menghadirkan terang itu di tengah kegelapan kita, di tengah krisis ini, di tengah pandemi ini, supaya kita pun memancarkan terang Kristus di tengah dunia ini. Sehingga semakin banyak orang menemukan Kristus adalah cahaya dunia. Amin.
Kita doakan intensi hari kedua. Mohon untuk perlindungan bagi para tenaga medis, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya membantu sesama. Rosario Bapasti, wujud evangelisasi dan wujud gereja Indonesia di bulan Mei 2021 ini. Dan bagi wujud kita masing-masing, kita hening sejenak untuk mendoakan wujud pribadi masing-masing. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami masih menghadapi pandemi yang menimpa umat manusia di dunia ini. Kami mudah merasa lelah, tidak berdaya dan bosan. Namun Engkau mengajar kami untuk tetap bertahan dan percaya bahwa tangan-Mu menuntun dan membimbing agar kami berjalan terus seperti Bunda Putra-Mu, Maria dan Bapa Yosef. Engkau memanggil Santa Teresa untuk menjadi pemancar terang Putra-Mu di tengah gelapnya dunia kehidupan. Engkau menghendaki pula agar kami menjadi pembawa terang-Mu itu. Ajarilah kami hidup dalam terang-Mu, sehingga dapat layak pula ikut serta memancarkan terang, agar dunia menemukan terang keselamatan di dalam Dikau. Secara khusus di bulan Maria ini, dan di tahun Santo Yosef ini, tuntunlah kami untuk setia menapaki jalan terang, supaya kami terus bertahan dan bertekun, sehingga dapat terus menapaki jalan panggilan menjadi pembawa terang, sebagaimana Ibu Teresa. Biarkanlah kami menjadi juga pemancar cahaya kasih. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Doa ingatlah ya Maria. Ingatlah ya perawan Maria yang amat murah hati. Belum pernah terdengar orang yang berlindung padamu, yang memohon pertolonganmu dan meminta doamu. Kau biarkan pergi dengan tangan hampa. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang berlindung padamu ya Bundaku, perawan yang melampaui semua perawan. Kepadamu aku datang di hadapanmu. Aku berdiri, penuh dosa dan kepedihan. Ya Bunda Sang Sabda yang menjelma, janganlah mengabaikan permohonanku, tetapi dengan murah hati, dengarkanlah dan kabulkanlah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi novena kami hari yang kedua ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kobarkanlah nyala api cinta kasih dalam diri kami, agar kami bersemangat kembali untuk berani memberi kesaksian akan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit mulia. Perlengkapilah, anugerahilah kami dengan karunia-karunia-Mu, agar hidup kami mampu menjadi cahaya bagi sesama di dunia yang sedang mengalami kegelapan akibat pandemi ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada Romo Kris yang telah membawakan novena hari kedua ini. Sungguh sudah mengobarkan semangat kami untuk mampu melihat cahaya, untuk mau memberikan diri untuk membawa cahaya Kristus. Semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini menjadi kekuatan kita untuk terus melanjutkan novena kita sampai akhir bulan ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan. Novena kita yang ketiga kita akan mengadakan pada hari Sabtu besok. Yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Yuliwan Maslim SCY yang sekarang berkarya di Gereja Sacred Heart House di Toronto. Kita akan bertemu kembali dalam novena hari ketiga dengan subtema panggilan membawa terang. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa pada hari Sabtu nanti pada novena yang ketiga. Kita akan mulai jam 18.30 karena perbedaan waktu yang cukup banyak antara Toronto dan Indonesia. Maka khusus untuk Sabtu depan, novena yang ketiga, kita tidak mulai pada jam 19, tetapi jam 18.30. Supaya teman-teman juga menjadi tahu adanya. Terima kasih. Marilah kita mohon berkat dari Romo sebelum kita menutup novena ini. Belum memohon berkat Allah, mengingatkan bahwa Paus Fransiskus mengajak kita di bulan Mei ini dengan Rosario Marathon. Intensinya sama supaya kita bisa keluar dari pandemi ini. Mari kita dukung intensi Paus yang mengajak gereja seluruh dunia terlibat dalam doa Rosario ini. Untuk itu marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Juga. Semoga kita semua, mereka yang kita doakan dan membutuhkan doa-doa kita, senantiasa disertai dan bimbing dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, novena kita di hari kedua sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur Kepada Allah. kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Haleluya.